وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur di Masjid Raya Syekh Zayed. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu kewajiban melaksanakan ibadah sholat. Dan alhamdulillah, ibadah sholat kita saat ini kita laksanakan dengan berjamaah dan sekaligus dilaksanakan di masjid. Ini satu kenikmatan yang perlu kita syukuri, kenikmatan yang perlu kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya syukur. Karena ya, melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah dan di masjid ini merupakan sesuatu yang sangat indah. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang itu. Di antaranya adalah sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa 'ishrina darajah dan lain-lainnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah dan di masjid. Dan juga alhamdulillah merupakan satu kenikmatan setelah kita melaksanakan sholat zuhur bersama-sama, kita masih diperkenankan oleh Allah untuk hadir di majelis kajian yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Raya Syekh Zayed di Surakarta. Setiap ba'da zuhur ada kajian-kajian. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahat di dunia wal akhirah, dan sekaligus kita dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang selalu memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini yang akan saya sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam surat An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Yang artinya kurang lebih, wa idza khuyyitum lan dikafirkan, hormati sapa sira kabeh, bitahiyatin kelawan sawijining penghormatan, fahayyu mongko basa hormat sira kabeh, bi ahsana kelawan luwih bagus, minha saking penghormatan, auluduha utawa balekake sapa sira kabeh ka ing penghormatan. Dalam ayat ini
ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita, menerangkan kepada kita bagaimana kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat itu selalu berlaku sopan santun dalam pergaulan agar terpelihara hubungan persaudaraan dengan jalan mengajarkan tata tertib yang dilakukan ketika bertemu dengan seseorang. Kita ini hidup di dunia tidak sepi dengan seseorang. Kita hidup bermasyarakat. Setiap saat ketemu dengan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali dalam Al-Quran menerangkan agar supaya kita bermasyarakat dengan baik, agar supaya hubungan kita itu hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, hubungan yang bisa abadi, bisa kekal. Nah, di antaranya agar supaya hidup kita ini harmonis, hidup kita ini penuh dengan persaudaraan, penuh dengan persatuan dan kesatuan, maka mungkin ayat inilah salah satu yang harus kita jadikan modal hidup di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diberi kehormatan, diberi sebuah penghormatan oleh orang lain dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan dua cara. Jadi kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana cara membalas kebaikan orang lain. Kalau kita ini diberi kebaikan oleh orang lain, diberi penghormatan, atau basa Jawane diajeni, dihormati, diajeni, diberi kehormatan, balaslah kehormatan itu, balaslah kebaikan orang itu dengan dua cara. Yang pertama, cara yang pertama untuk membalas kebaikan orang lain itu adalah, kalau bisa, cara membalas adalah dengan lebih baik, lebih utuh, lebih berharga. Yang nomor dua, seandainya kita diberi kebaikan oleh orang lain, kita akan membalas dengan lebih baik, itu tidak bisa. Maka balaslah setimpal, semisal, sepadan dengan pemberian yang kita terima. Nah, ini satu ayat yang sangat sangat penting sekali agar supaya kita ini saling hormat menghormati, saling tolong menolong, dan saling kita ini saling bantu membantu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dalam
ayat ini dalam tafsirnya itu ternyata salah satu contoh yang diberikan contoh dalam ayat ini adalah sewaktu kita mendapatkan salam dari orang lain atau uluk salam. Kita sering kalau berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan teman, berjumpa dengan saudara, biasanya kita memberikan salam. Assalamualaikum. Atau kita memberikan, kita hadir di pengajian-pengajian, seakan kalau mubaliknya, kiainya juga memberikan salam dalam mukadimahnya. Nah, ini bagaimana cara kita membalas? Karena apa? Salam itu merupakan penghormatan. Kita diberi salam oleh orang lain, berarti kita dihormati orang lain, didoakan oleh orang lain dengan doa yang baik. Assalamualaikum. Kita biasanya kalau ketemu dengan teman lain, biasanya kalau ketemu itu urut salam kita ringkas. Assalamualaikum. Ya, mungkin yang mendengar jawabannya Waalaikumsalam. Itu sudah cukup, sudah bagus. Ya, karena setimpal urut salamnya Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam. Nah, kalau kita ingin lebih baik, cara membalasnya itu lebih baik, kita praktekkan ayat ini. Itu kalau orang lain ketemu dengan kita, terus kita diberi salam Assalamualaikum, kita menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adab yang istimewa, akhlak yang luar biasa, ya, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya hubungan kita dengan orang lain itu bisa abadi, hubungan kita dengan orang lain itu bisa istiqomah. Karena apa? Kita diberi cuma assalam, kita membalasnya dengan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, masalah urut salam, ya, ini baik kita ketemu satu dengan satu orang, atau satu orang dengan 2 orang, atau kita ketemu satu orang dengan banyak orang. Itu caranya urut salam yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu 1 atau 2 atau banyak, itu cara urut salam yang baik adalah cukup, gak usah dirubah-rubah, ya. Cukup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dalam ibadah urut salam ini ada hal yang aneh. Anehnya apa? Ibadah sunnah, tapi pahalanya lebih banyak daripada wajib.
ibadah sunnah, tapi pahalanya lebih banyak daripada yang wajib. Contohnya apa? Termasuk uluk salam. Karena apa? Karena orang yang memberikan salam, orang yang mengucapkan salam, itu hukumnya sunnah. Kita ketemu dengan orang lain, terus kita memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan orang yang kita temui itu, sedangkan orang yang kita beri salam itu ada kewajiban untuk menjawab. Ada kewajiban, ada keperluan untuk menjawab. Nah, ini bagaimana yang uluk salam dengan yang menjawab salam itu disepakati baik yang memberi salam. Ini merupakan ibadah yang istimewa. Oleh karena itu kita jangan bosan. Ya, uluk salam dengan siapapun itu jangan bosan. Ya, bahkan dalam sebuah hadis diterangkan, anggapnya ada hadis uluk salam itu kenal atau tidak kenal, kenal atau tidak kenal. An Abdillah bin Amr qala inna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair qala tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ada sebuah hadis, ada seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana kualitas Islam yang baik itu yang bagaimana? Rasulullah menjawab, kualitas Islamnya seseorang yang baik itu adalah seorang muslim yang suka memberi makanan kepada orang lain. Orang-orang yang suka membantu kesulitan orang lain, khususnya masalah sandang pangan. Ya, semoga saudara-saudara kita di Sumatera selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meninggal mudah-mudahan husnul khotimah, yang hilang mudah-mudahan segera ditemukan, yang mendapatkan musibah mudah-mudahan diberi kesabaran, ketambahan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang peduli, orang-orang yang mengirimkan sembako, di sana ada kesulitan, terus kita ini tampil seberapa pun nilainya, ini menunjukkan kualitas Islamnya itu bagus. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau yang nomor dua, orang yang kualitas Islamnya itu bagus adalah orang yang suka memberikan salam, mengucapkan selamat, mendoakan kebaikan, mendoakan keselamatan kepada orang-orang lain, baik orang itu kita kenal maupun tidak kita kenal. Ya, ini merupakan kata Rasulullah SAW tentang uluk salam. Kita jangan bosan-bosan. Mungkin kita itu mendapatkan ada satu keadaan, kita uluk salam, kita ketemu saudara, kita ketemu orang lain, kita memberikan salam, Assalamualaikum, dia tidak gagas.
jawab gagas baik orang, apalagi jawab. Kita mendapatkan semacam itu, jangan sampai langsung bosan. Jangan sampai kita ini terus ngomong, wes bagi yang ngomong sama jangan. Karena kata-kata assalamualaikum itu sebetulnya bukan ditujukan khusus kepada dia. Sebetulnya bukan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka tidak mau menjawab, mungkin makhluk-makhluk lain yang akan menjawab salam kita. Nah ini wa idza quyitum bi tahiyyatin wa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Jika kamu diberi penghormatan oleh orang lain dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan cara yang lebih baik atau dengan cara semisal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, akan saya tambahi ayat ini menjadikan satu pertanyaan bagi kita selain pulau salam tadi. Sebetulnya siapa orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kita, yang harus kita balas kebaikannya? Yang pertama adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita ini adalah orang yang paling berjasa, orang yang selalu memperhatikan kepada kita sejak sebelum kita lahir sampai mulai kecil, mulai kita menjadi orang semacam ini tidak ada lain karena perjuangan perhatian kedua orang tua. Oleh karena itu, yang namanya birrul walidain, yang namanya balas budi, berbaik kepada kedua orang tua, ini merupakan satu kewajiban seorang anak yang harus dilakukan. Karena tanpa kedua orang tua, kita tidak akan semacam ini. Kita wujud di dunia dengan wasilah kedua orang tua, dengan perjuangan yang sangat luar biasa, baik perjuangan seorang ibu maupun perjuangan seorang ayah. Ini harus betul-betul kita perhatikan, karena ya akhir-akhir ini banyak generasi muda anak-anak kita ini cara membalas atau cara berbakti kepada kedua orang tuanya itu sudah semakin menurun. Banyak kejadian anak menyiksa orang tua, anak menyengsarakan orang tua, padahal perhatian orang tua terhadap anak sebelum lahir sampai dewasa perjuangannya sangat luar biasa. Yang kedua, orang yang telah berjasa memberikan memberikan penghormatan kepada kita, memberikan kemuliaan kepada kita yang tidak bisa ditawar-tawar, adalah guru-guru kita. Guru-guru kita, ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, orang yang pernah mengenalkan 2 kali 2, 4
4 kali 4, 16. Orang yang mengenalkan kita wudhu sehingga sholat kita sah. Orang yang bisa mengajarkan sholat, orang yang telah mengajarkan huruf hijaiyah sehingga kita mampu untuk membaca Al-Quranul Karim. Kita mampu haji kita sah, puasa kita sah, zakat kita sah. Kita kenal dengan Rasulullah SAW. Kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada lain kecuali peranan para guru, para ulama, para kiai. Oleh karena itu, kita harus membalas kebaikan-kebaikan guru-guru kita dengan 2 cara tadi. Kalau bisa, balas hak kedua orang tua dengan lebih baik. Namun sulit untuk membalas kebaikan orang tua semisal saja podo baik, itu sudah sulit. Apalagi kalau kita ingin membalas kebaikan orang tua dengan lebih baik. Rasulullah SAW sering memberikan contoh. Ada orang yang sahabat matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tua saya sudah sepuh. Saat makan saya yang menyediakan. Setiap ingin minum saya menyediakan. Setiap mau ke belakang saya yang menyiapkannya. Apakah saya sudah termasuk orang yang berbakti?" Kata Rasulullah, belum. Karena apa? Maaf, orang tua menyiapkan makanan kepada kita, orang tua menyiapkan minuman, sabar mengantar kita ke belakang. Itu punya harapan hidup anak saya, biar hidup dengan sehat. Tetapi sekadar kalau ada orang anak yang menyiapkan persiapan untuk kedua orang tua, tapi dalam hati kecilnya, kapan bapak sindrom, kapan ibu meninggal, saya ingin istirahat.